Ditinggal tunangan karena miskin, gadis ini dinikahi CEO terkaya. Hujan turun sejak sayup sore, berubah menjadi deras menjelang malam. Lampu-lampu gedung pernikahan memantul di aspal basah, menciptakan bayangan berkilau yang justru membuat hati Han Seoyeon terasa semakin gelap. Gaun putih sederhana yang ia kenakan kini sedikit kotor di bagian bawah, terseret air hujan dan debu jalanan. Ia berdiri sendirian. Di tangannya, ponsel bergetar pelan, bukan karena pesan baru, tapi karena tangannya sendiri yang tak mampu berhenti gemetar. Di layar, satu pesan itu masih terbuka. "Seoyeon, maaf, aku sudah berpikir lama. Aku tidak bisa menikah dengan seseorang yang tidak punya masa depan." Tidak ada tanda tangan, tidak ada salam perpisahan. 7 tahun hubungan, diringkas dalam 2 kalimat dingin. Seoyeon menutup matanya. Dadanya sesak, seolah paru-parunya menolak bekerja. Hujan membasahi wajahnya, bercampur dengan air mata yang tak sempat ia sembunyikan. Ia ditinggalkan, bukan karena cinta memudar, bukan karena pengkhianatan, tapi karena ia miskin. 3 jam sebelumnya, ia masih berdiri di depan cermin kecil di kamar kosnya. Ia mengusap gaun itu dengan hati-hati. Gaun hasil menabung selama berbulan-bulan. Bukan gaun mahal, tapi ia membelinya dengan penuh harap. "Ayah, Ibu, aku akan menikah," gumamnya waktu itu sambil tersenyum kecil. Ia percaya, selama ada cinta, semuanya akan cukup. Ternyata ia salah. Ponselnya kembali bergetar, kali ini panggilan. Nama yang tertera membuat jantungnya mencelos. Kim Min Jae. Ia mengangkatnya dengan tangan gemetar. "Halo?" Suaranya hampir tak terdengar. Di seberang sana, suara pria itu terdengar ragu, tidak lagi hangat seperti dulu. "Seoyeon, aku sudah di gedung," katanya pelan. "Tapi aku tidak bisa naik." "Apa maksudmu?" tanya Seoyeon, meski hatinya sudah tahu jawabannya. Hening beberapa detik. "Keluargaku menentang. Mereka bilang hidup bersamamu hanya akan menghancurkan masa depanku." Kata-kata itu seperti pisau. Seoyeon menelan ludah. "Jadi, semua janji kita? Cinta saja tidak cukup," potong Min Jae. "Aku butuh pasangan yang setara." Setara. Satu kata yang merampas segalanya. Telepon itu terputus. Seoyeon berdiri mematung menatap layar gelap ponselnya, sementara hujan semakin deras seolah ikut mentertawakannya. Di sudut jalan, beberapa tamu pernikahan mulai berbisik. "Bukankah itu calon pengantin wanita? Kenapa dia sendirian? Kudengar keluarganya miskin." Setiap bisikan terasa seperti tamparan. Seoyeon menunduk, memeluk dirinya sendiri. Ia ingin berlari, namun kakinya tak mau bergerak. Hatinya terlalu hancur bahkan untuk menangis keras-keras. Di saat itulah, sebuah mobil hitam berhenti tidak jauh darinya. Lampu depannya menyinari tubuh Seoyeon yang basah kuyup. Ia tidak tahu bahwa malam ini bukan hanya akhir dari hidup lamanya, melainkan awal dari takdir yang tak pernah ia bayangkan. Hujan berhenti menjelang tengah malam. Namun dingin yang tertinggal di tubuh Han Seoyeon terasa jauh lebih menusuk daripada air hujan itu sendiri. Ia tidak tahu berapa lama ia berdiri di pinggir jalan setelah semua tamu meninggalkan gedung pernikahan. Gaun putihnya mengering perlahan, tapi hatinya justru terasa semakin berat, seolah menyerap seluruh kesunyian malam. Akhirnya, ia melangkah pergi, tanpa tujuan, tanpa tahu harus kemana. Kos sempit itu menyambutnya dengan bau lembab dan lampu redup yang berkedip. Seoyeon melepas sepatu haknya, lalu duduk di lantai tanpa menyalakan lampu. Gaun pengantin itu masih melekat di tubuhnya. Ia menatapnya lama. "Bodoh, kenapa aku berpikir cinta bisa mengalahkan segalanya?" Ia tertawa kecil, tapi tawanya pecah menjadi isak. 7 tahun ia bekerja keras, mengubur mimpi, menunda kebahagiaan. Karena percaya suatu hari hidupnya akan berubah lewat pernikahan. Ternyata dunia tidak sesederhana itu. Pagi harinya, ia pulang ke rumah ibunya. Rumah kecil di pinggiran kota itu sunyi. Catnya mengelupas, atapnya bocor di beberapa sudut. Ibunya, Park Mi-suk, duduk di ruang tamu sambil memijat lututnya yang sering nyeri. Seoyeon tidak langsung bicara. Ia hanya duduk, memegang tangan ibunya.
Ibu Misuk menatapnya lalu tersenyum pelan. Kenapa pulang pagi-pagi? Bukankah hari ini? Kalimat itu tidak selesai. Seoyeon menunduk. Ibu, pernikahannya dibatalkan. Hening. Ibu Misuk tidak langsung bertanya. Ia hanya menghela napas panjang. Seolah jawaban itu sudah lama ia duga. Karena kita miskin ya? Kalimat itu lembut, tapi menghancurkan. Seoyeon mengangguk. Ibunya tersenyum getir. Maafkan ibu, kalau saja hidup kita lebih baik. Seoyeon segera menggelengkan. Bukan salah ibu. Tapi di dalam hatinya, rasa bersalah itu tetap ada. Sebagai reminder pahit bahwa kemiskinan bukan hanya soal uang, tapi juga harga diri. Siang itu Seoyeon dipanggil ke rumah keluarga mantan tunangannya. Bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk memperjelas posisi. Ibu Kim berdiri di ruang tamu luas, mengenakan pakaian mahal, menatap Seoyeon dari ujung kepala sampai kaki. Kamu gadis baik, tapi tempatmu bukan di keluarga kami. Seoyeon menunduk. Saya tidak berniat. Tidak perlu menyangkal. Anakku butuh istri yang bisa membantunya naik, bukan menariknya ke bawah. Setiap kata seperti palu. Aku sudah menyiapkan kompensasi. Lanjutnya mendorong envelope ke meja. Anggap saja ini biaya perpisahan. Seoyeon menatap envelope itu lama. Tangannya gemetar. Ia ingin menolak, ingin berteriak, ingin membuktikan bahwa dirinya berharga. Namun pada akhirnya, ia bangkit, membungkuk, dan pergi tanpa menyentuh envelope itu. Air matanya jatuh di tangga marmer mewah itu, tempat yang seharusnya masa depannya. Hari-hari Seoyeon berubah menjadi rutinitas tanpa warna. Pagi bekerja di kantor dengan gaji pas-pasan, sore mengantar ibunya ke rumah sakit, malam lembur menghitung sisa uang yang hampir habis. Tagihan menumpuk, biaya pengobatan ibunya semakin tinggi, dan dunia tidak memberinya waktu untuk sembuh. Suatu malam saat ia pulang terlambat, hujan kembali turun. Ia berjalan cepat, kepala tertunduk. Dan di persimpangan jalan itulah, brak! Tubuhnya terhempas ke depan. Sebuah mobil hitam mewah berhenti mendadak. Seoyeon terjatuh ke aspal basah. Lututnya perih. Ia panik. Segera bangkit dan membungkuk berkali-kali. Maafkan saya. Saya tidak melihat. Pintu mobil terbuka. Seorang pria turun perlahan. Tinggi, raut wajah tegas. Tatapan dingin, tapi tajam. Ia menatap Seoyeon tanpa emosi. Dan untuk pertama kalinya sejak malam ia ditinggalkan, Seoyeon merasa seseorang benar-benar melihatnya. Pria itu berdiri di hadapan Seoyeon tanpa tergesa. Hujan tipis masih turun, memantulkan cahaya lampu jalan ke sepatu kulit hitamnya yang mengkilap. Terlalu bersih untuk malam yang basah dan kacau ini. Seoyeon memunduk dalam-dalam. Saya benar-benar minta maaf. Ucapnya tergesa. Suaranya gemetar. Kalau ada kerusakan, saya akan bertanggung jawab. Walaupun mungkin tidak langsung. Kalimat terakhirnya nyaris tak terdengar. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Seoyeon. Gaun sederhana, rambut basah menempel di pipi. Mata merah karena tangis yang belum lama reda. Ada sesuatu yang jujur di sana. Apa kau terluka? Tanyanya akhirnya. Seoyeon terkejut. Ia mengangkat kepala. Tidak, hanya sedikit terjatuh. Pria itu mengangguk singkat, lalu memberi isyarat pada sopirnya untuk memeriksa mobil. Nama pria itu adalah Kang Ji-hoon, CEO termuda yang dalam 1 dekade terakhir menjadi simbol kekuasaan dan kekayaan. Di dunia bisnis, namanya identik dengan dingin, kejam, dan tidak pernah gagal. Tapi malam itu, ia sedang tidak ingin memikirkan apapun. Kang Ji-hoon terbiasa dengan wanita yang mendekat karena satu alasan. Uang, status, nama. Tatapan mereka selalu sama. Penuh perhitungan, penuh harap. Namun, gadis di depannya berbeda. Tidak ada kepura-puraan. Tidak ada strategi. Hanya kelelahan dan rasa malu yang begitu nyata. Kau bisa pergi.
katanya datar. Tidak ada kerusakan berarti. Seoyeon menatapnya ragu. Benarkah? Ji-hun mengangguk singkat. Ya. Ia berbalik. Berniat kembali ke mobil. Namun langkahnya terhenti saat mendengar suara Seoyeon di belakangnya. Terima kasih, ucapnya pelan. Terima kasih sudah tidak memarahiku. Ji-hun menoleh. Entah kenapa, kalimat sederhana itu membuat dadanya terasa aneh. Seoyeon berjalan menjauh, menahan perih di lututnya. Ji-hun memperhatikannya hingga sosok itu menghilang di balik tikungan. Aneh, gumamnya. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ia peduli pada orang asing. Namun sejak malam itu, wajah Seoyeon terus muncul di pikirannya. Beberapa hari kemudian, Ji-hun melihatnya lagi. Bukan secara kebetulan. Ia menemukannya di rumah sakit kecil, sedang membantu ibunya berjalan perlahan di lorong sempit. Ji-hun berdiri di kejauhan. Mengenakan setelan mahal, kontras dengan suasana sederhana itu. Ia melihat bagaimana Seoyeon mengatur nafas ibunya dengan sabar, tersenyum meski wajahnya lelah, membungkuk hormat pada perawat dengan sungguh. Tidak ada kepura-puraan. Untuk pertama kalinya, Ji-hun merasa iri. Di saat yang sama, hidup Ji-hun sedang berada di ambang krisis. Dewan direksi menekannya untuk segera menikah. Skandal bisnis mulai muncul. Investor menginginkan stabilitas, sebuah keluarga ideal. Aku tidak butuh istri, katanya dingin dalam rapat. Aku butuh waktu. Tapi dunia bisnis tidak mengenal waktu. Malam itu, Ji-hun duduk sendirian di ruang kerjanya yang luas, memandangi kota dari jendela kaca besar. Dan tanpa sadar, ia teringat wajah Seoyeon. Seorang wanita yang tidak menginginkan apapun darinya, tidak mengenal dunianya, dan tidak akan mencintainya karena kekuasaan. Sebuah ide muncul. Dingin, rasional, namun efektif. Ji-hun menemui Seoyeon keesokan harinya. Ia datang ke kantor kecil tempat Seoyeon bekerja. Kehadirannya menciptakan kegaduhan. Seoyeon membeku saat melihatnya. "Anda?" bisiknya. Ji-hun menatapnya lurus. "Kita perlu berbicara." Mereka duduk berhadapan di kafe kecil. Ji-hun langsung ke inti. "Aku butuh istri," katanya tenang. "Dan kau butuh uang." Seoyeon tertegun. "Apa maksud Anda?" "Pernikahan kontrak. 2 tahun, aku akan menanggung semua biaya hidupmu dan pengobatan ibumu." Seoyeon tertawa sedikit. Bukan karena lucu, tapi karena tidak percaya. "Apakah Anda sedang bercanda?" Ji-hun menggeleng. "Tidak." Hening. Seoyeon berdiri. "Maaf," katanya dengan suara bergetar. "Saya bukan wanita yang bisa dibeli." Ji-hun menatapnya lama. "Aku tahu," ucapnya pelan. Justru itu alasannya. Seoyeon berhenti langkah. Untuk pertama kalinya, hatinya goyah. Pernikahan itu berlangsung tanpa air mata bahagia, tanpa debar jantung, tanpa doa yang penuh harap. Di haula hotel bintang 5 yang dipenuhi lampu kristal, Han Seoyeon berdiri di samping Kang Ji-hun dengan gaun pengantin mahal yang terasa asing di tubuhnya. Gaun itu indah. Terlalu indah hingga membuatnya merasa seperti sedang mengenakan kostum milik orang lain. Semua mata tertuju padanya. Bukan dengan pengaguman, melainkan penilaian. "Dia siapa?" Katanya dari keluarga biasa. "Benarkah CEO Kang Ji-hun menikahi wanita seperti itu?" Bisikan berlapis senyum palsu mengalir di udara. Seoyeon menatap lurus ke depan. Menggenggam tangannya sendiri di balik sarung tangan putih. Jantungnya berdetak pelan. Bukan karena gugup, tapi karena kosong. Saat pendeta mempersilahkan ciuman simbolis, Ji-hun hanya mendekat sedikit. Tidak ada sentuhan bibir. Tidak ada kehangatan. Hanya formalitas. Dan Seoyeon tahu, inilah harga yang harus dia bayar. Malam pertama mereka bukan malam pengantin. Rumah utama keluarga Kang berdiri megah di atas bukit. Sunyi
dan terlalu luas untuk dihuni oleh dua orang asing. Langkah kaki Seon bergema di lantai marmer, membuatnya merasa kecil. "Kamarmu di sayap timur," kata Ji-hun datar. "Kita tidak perlu berbagi kamar." Seon mengangguk. "Baik." Tidak ada pertanyaan, tidak ada kekecewaan. Ia sudah menyiapkan hatinya sejak awal. Keesokan paginya, Seon terbangun oleh suara pintu yang diketuk pelan. Seorang kepala pelayan berdiri dengan senyum profesional. "Sebagai istri Tuan Kang," katanya sopan namun berjarak, "ada beberapa hal yang perlu Anda pahami. Daftar aturan itu panjang. Tidak boleh berbicara pada media tanpa izin, harus hadir di acara sosial tertentu, tidak membawa keluarga ke rumah utama, tidak mengganggu urusan bisnis CEO." Seon mendengarkan tanpa menyelah. Setiap kalimat terasa seperti garis yang semakin menjauhkan dirinya dari kehidupan biasa. Acara sosial pertama adalah jamuan makan malam keluarga besar. Seon duduk dengan punggung tegak, berusaha tersenyum sementara para kerabat Ji-hun menatapnya seolah ia noda yang tak bisa dibersihkan. "Pendidikanmu apa?" tanya seorang bibi dengan nada ramah palsu. "Saya lulusan universitas negeri," jawab Seon jujur. "Oh, alis wanita itu terangkat. Bukan luar negeri?" Seon tersenyum tipis. "Bukan." Hening sejenak, lalu senyum simpul muncul di beberapa wajah. Ji-hun duduk di ujung meja, tenang, seolah semua itu tidak terjadi. Dan entah kenapa, itu lebih menyakitkan daripada hinaan langsung. Malam-malam Seon di rumah besar itu selalu sama. Ia duduk sendirian di kamar luas dengan jendela besar, menatap taman yang tertata rapi. Ponselnya jarang berdering, ia sengaja menjauh dari dunia luar. Ia merindukan suara ibunya, dapur sempit rumah lama, kehidupan sederhana yang dulu terasa berat tapi nyata. Ia adalah istri CEO terkaya, namun tidak pernah merasa sesepian seperti ini. Ji-hun mengamati semuanya dalam diam. Ia melihat Seon bangun lebih pagi dari staf, makan sederhana meski meja penuh hidangan, berbicara sopan bahkan saat diremehkan, tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta lebih. Satu malam, ia melihat Seon tertidur di sofa dengan buku catatan kecil di pangkuannya. Di halaman terbuka, ia menulis, "Aku akan bertahan. Ini pilihanku." Ji-hun menutup buku itu perlahan. Dadanya terasa aneh. Ia seharusnya puas, kontrak berjalan sempurna. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa bersalah. Hujan turun lagi malam itu. Tidak deras, hanya rintik halus yang menyentuh jendela kaca rumah besar keluarga Kang. Lampu taman menyala temaram, memantulkan bayangan dedaunan yang bergoyang pelan. Tenang, namun dingin. Kang Ji-hun berdiri di ruang kerja, memandangi kota dari kejauhan. Biasanya pemandangan itu memberinya rasa kendali. Malam ini tidak. Pikirannya terus kembali pada satu hal kecil yang seharusnya tak berarti apa-apa. Sebuah buku catatan, tulisan tangan sederhana, kalimat pendek dari wanita yang ia nikahi bukan karena cinta. "Aku akan bertahan. Ini pilihanku." Ji-hun menutup buku itu perlahan. Dadanya terasa aneh. Ia seharusnya puas, kontrak berjalan sempurna. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa bersalah. Ji-hun tumbuh tanpa kehangatan. Ibunya meninggal saat ia berusia 10 tahun, bukan karena sakit, tapi karena kelelahan dan kesepian. Ayahnya selalu sibuk, lebih mencintai perusahaan daripada keluarga. Sejak kecil Ji-hun belajar satu hal, cinta selalu datang dengan harga. Ia bersumpah, tidak akan menjadi pria lemah yang menggantungkan hidup pada perasaan. Ia memilih uang, kekuasaan, dan jarak. Dan Seon datang sebagai anomali yang mengganggu semuanya. Beberapa hari kemudian, Seon jatuh sakit. Demam ringan, mungkin karena kelelahan dan cuaca yang terus berubah. Ia tetap bangun pagi, tetap bersikap sopan pada staf, tetap tersenyum, sampai akhirnya pingsan di dapur. Ji-hun kebetulan melewati ruangan itu. Ia membeku sesaat, lalu berlutut tanpa pikir panjang. "Han Seon?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Untuk pertama kalinya, ia merasa panik. Seon terbangun dengan aroma antiseptik. Ia menoleh dan terkejut, mendapati Ji-hun duduk di kursi samping ranjang. Jasnya tergantung rapi, kemejanya sedikit kusat. "Anda?"
Kenapa di sini? Tanyanya lemah. Ji-hun tidak langsung menjawab. Kau terlalu memaksakan diri, katanya akhirnya. Seon tersenyum kecil. Saya hanya tidak ingin merepotkan siapapun. Kalimat itu menusuk. Ji-hun menunduk. Mulai sekarang, kau bisa merepotkanku. Seon terdiam. Ia tidak tahu apakah itu janji atau sekedar refleks sesaat. Hari-hari berikutnya, Seon mulai lebih sering keluar rumah, mengurus ibunya, mengunjungi rumah sakit, bertemu beberapa rekan lama. Suatu sore, Ji-hun melihatnya turun dari mobil bersama seorang pria. Pria itu tersenyum hangat, terlalu hangat. Ji-hun tidak bertanya, tidak berhak, namun dadanya terasa sesak. Aku tidak peduli, gumamnya sendiri. Namun malam itu, ia bekerja lebih lama dari biasanya, melarikan diri dari perasaan yang ia tidak mengerti. Larut malam, Ji-hun kembali ke rumah. Lampu dapur masih menyala. Seon berdiri di sana, mengenakan sweater sederhana, rambutnya diikat longgar. Ia sedang membuat sup. Kenapa belum tidur? Tanya Ji-hun. Seon terkejut, lalu tersenyum. Anda sering pulang larut malam. Saya pikir mungkin Anda lapar. Ji-hun terdiam. Ia duduk, mencicipi sup itu. Hangat, sederhana, tidak perfect, namun rasanya seperti rumah. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Ji-hun makan tanpa memikirkan laporan, angka, atau strategi. Ia hanya makan, bersama seseorang. Malam itu Ji-hun menyadari sesuatu yang membuatnya takut. Ia mulai menunggu kepulangan Seon, memperhatikan ekspresi wajahnya, merasa terganggu saat ia sedih, dan yang paling berbahaya, ia mulai peduli. Ji-hun berdiri di depan cermin kamar, menatap dirinya sendiri. Ini tidak boleh terjadi, katanya pelan. Namun hatinya tidak lagi mendengarkan logika. Undangan itu tiba tanpa peringatan. Amplop hitam dengan tulisan emas, sebuah jamuan amal yang dihadiri seluruh elit bisnis dan sosial Seoul. Nama Kang Ji-hun tercetak besar sebagai tamu kehormatan. Seo-yen memegang undangan itu dengan ragu. Aku tidak harus ikut kan? Tanyanya pelan saat menyerahkannya pada Ji-hun. Ji-hun menatap sekilas, lalu mengangguk. Kau harus hadir, media akan datang. Nada suaranya datar, profesional. Tidak ada ruang untuk perasaan. Seo-yen tersenyum kecil meski hatinya mengeras. Baik. Ia kembali menjadi peran itu lagi. Istri yang dibutuhkan, bukan diinginkan. Gaun hitam sederhana membalut tubuh Seo-yen malam itu. Tidak mencolok, tidak berlebihan. Ia berdiri di sisi Ji-hun, memegang lengannya sesuai etika, tersenyum seperlunya. Namun tatapan orang-orang tidak pernah netral. Aku dengar dia dari keluarga biasa. Kenapa CEO Kang memilihnya? Mungkin hanya boneka. Seo-yen menelan semua itu dalam diam. Sampai suara seorang wanita memecah keramaian. Ji-hun? Suara itu lembut, namun penuh kepercayaan diri. Seo-yen menoleh. Wanita itu tinggi, anggun, dengan gaun merah anggur dan senyum yang terlalu sempurna. Yoon Hae-in, mantan tunangan Ji-hun. Ji-hun membeku sepersekian detik, cukup lama untuk Seo-yen menyadarinya. Hae-in, ucapnya akhirnya. Kau di sini? Tentu, jawab wanita itu sambil tersenyum tipis. Acara seperti ini, rumah lamaku. Tatapan Hae-in bergeser ke Seo-yen, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Oh, katanya pelan. Jadi ini istrimu? Seo-yen membungkuk sopan. Senang bertemu Anda. Hae-in tersenyum. Senyum yang tidak sampai ke mata. Beruntung sekali, katanya ringan. Bisa menikah dengan pria sepertinya, meski dari latar belakang sederhana. Kalimat itu terdengar ramah, namun maknanya tajam. Seo-yen menegang. Ji-hun tidak berkata apa-apa. Dan keheningan itu lebih melukai daripada kata-kata Hae-in. Makan malam berlangsung formal. Di meja panjang, Hae-in duduk tidak jauh dari mereka. Setiap kali berbicara, suaranya terdengar jelas, seolah sengaja. Wanita memang harus tahu tempatnya, katanya sambil mengaduk anggur. Apalagi jika menikah ke keluarga besar. Salah langkah sedikit bisa jadi bahan tertawaan.
Beberapa tamu tertawa kecil. Seoyeon menunduk, jemarinya mencengkram serbet. Ia menunggu Ji-hun berbicara, menunggu satu kalimat pembelaan. Namun Ji-hun hanya terdiam, matanya kosong. Dan saat itulah, sesuatu di hati Seoyeon retak. Keesokan paginya, seluruh berita utama memuat satu judul besar. Pernikahan CEO Kang ternyata hanya kontrak. Dokumen bocor, tanda tangan, tanggal, tidak bisa disangkal. Seoyeon membaca berita itu dengan tangan gemetar. Komentar publik lebih kejam dari apapun yang pernah ia dengar. Wanita miskin cari kesempatan. Dia dijual. Tidak heran mantan tunangannya pergi. Dunia kembali menertawakannya. Ji-hun berdiri di belakangnya menatap layar televisi dengan rahang mengeras. "Aku akan mengurus ini," katanya singkat. Seoyeon tertawa kecil. "Apa maksudmu?" tanyanya pelan saat menatap Ji-hun. Ji-hun menatap sekilas, lalu mengangguk. "Kau harus berdiri, nanti aku akan mengurus itu." Seoyeon tersenyum kecil, meski hatinya sudah hancur. "Kau selalu bilang akan mengurusnya, tapi kau tidak pernah benar-benar berdiri di sisiku." Ji-hun terdiam, dan dalam keheningan itu, Seoyeon sudah mengambil keputusan. Malam itu, Seoyeon mengemas barang-barangnya. Tidak banyak. Ia tidak pernah merasa rumah itu miliknya. Ia meninggalkan surat singkat di meja. "Aku tidak menyesal menikahmu, tapi aku menyesal berharap kau akan melindungiku." Saat pintu tertutup di belakangnya, hujan kembali turun. Seoyeon melangkah pergi tanpa menoleh. Dan untuk pertama kalinya, Kang Ji-hun benar-benar kehilangan sesuatu yang berharga. Pagi itu rumah besar keluarga Kang terasa asing, terlalu sunyi. Kang Ji-hun berdiri di tengah ruang tamu, menatap koper yang tidak pernah ada atau lebih tepatnya, koper yang sudah tidak ada. Seoyeon benar-benar pergi. Tidak ada pesan panjang. Tidak ada air mata di depan pintu. Tidak ada drama. Hanya satu lembar surat. Dan kesunyian yang menghantam jauh lebih keras daripada teriakan. Kang Ji-hun membaca ulang surat itu. "Aku tidak menyesal menikahmu, tapi aku menyesal berharap kau akan melindungiku." Kalimat itu pendek, namun setiap katanya terasa seperti ditulis dengan darah. Kang Ji-hun menutup matanya. Ia mengingat malam di acara amal itu. Tatapan Seoyeon, keheningannya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia menyadari kesalahannya bukan karena apa yang ia lakukan, melainkan karena apa yang ia tidak lakukan. Ji-hun memerintahkan asistennya untuk mencari Seoyeon. Ke rumah ibunya, ke rumah sakit, ke kantor lamanya. Tidak ada. Seolah Seoyeon menghapus dirinya dari dunia Ji-hun. Dan di tengah pencarian itu, tekanan perusahaan semakin besar. Media tidak berhenti mengejar. Dewan direksi menuntut klarifikasi. Investor mulai menarik diri. "Ini bisa diselesaikan," kata salah satu direktur. "Cukup akui itu kesepakatan bisnis. Korbankan dia." Ji-hun berdiri. "Tidak." Semua mata menatapnya. "Aku tidak akan menjadikan dia tameng." Untuk pertama kalinya, ia memilih sesuatu yang bukan uang. Konferensi pers digelar sore itu. Ji-hun berdiri di depan puluhan kamera. Wajahnya tenang, namun matanya lelah. "Pernikahan kami memang dimulai sebagai kontrak," katanya jujur. "Tapi penghinaan terhadap istri saya adalah kesalahan saya." Ruangan bergemuruh. "Aku tidak melindunginya saat seharusnya," lanjutnya. "Dan untuk itu, aku bertanggung jawab penuh." Seorang reporter bertanya tajam, "Apakah Anda akan menceraikannya demi perusahaan?" Ji-hun menatap kamera. "Jika perusahaan hanya bisa berdiri dengan mengorbankan martabat seseorang," katanya tegas, "maka aku yang tidak pantas memimpinnya." Kata-kata itu menjadi headline. Dan keputusan berikutnya mengguncang seluruh dunia bisnis. Ji-hun mengundurkan diri sebagai CEO. Hari-hari setelah itu terasa panjang. Ji-hun pindah dari rumah besar itu ke apartemen sederhana. Tidak ada staf, tidak ada pengawal, hanya dirinya sendiri.
ia mulai memahami apa arti kosong yang sebenarnya. Malam-malamnya sunyi. Tidak ada sup hangat, tidak ada lampu dapur menyala. Ia teringat Seon pada hal-hal kecil. Suara langkah pelan, cangkir teh hangat, senyum sederhana yang dulu ia anggap biasa. Sekarang, semuanya terasa mahal. Di sebuah desa pesisir kecil, jauh dari Seoul, Seon memulai hidup baru. Ia tinggal di rumah sederhana, bekerja di kedai kecil, menghirup udara laut setiap hari. Tidak mudah. Malam-malam tertentu, ia masih menangis. Namun kali ini, ia menangis bukan karena ditinggalkan, melainkan karena ia memilih dirinya sendiri. Ia berhenti menjadi wanita yang berharap dilindungi orang lain. Ji-hun berdiri di tepi sungai Han suatu malam. Angin dingin menyapu wajahnya. "Aku jatuh cinta padamu," bisiknya pada angin. Dan aku tidak berani mengakuinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis tanpa malu. Bukan sebagai CEO, bukan sebagai pria berkuasa, tapi sebagai pria yang kehilangan wanita yang paling tulus. Desa pesisir itu tenang. Tidak ada gedung tinggi, tidak ada klakson mobil. Hanya suara ombak yang memukul pelan dermaga kayu dan angin asin yang menempel di kulit. Han Seon menyukai tempat itu. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, membuka jendela kecil rumah sewaannya, dan menghirup udara laut seolah sedang membersihkan paru-paru dari kenangan masa lalu. Ia bekerja di kedai kecil dekat pelabuhan, mengantarkan kopi, membersihkan meja, tersenyum pada pelanggan tetap. Tidak ada yang mengenalnya sebagai istri CEO. Di sini, ia hanya Seon. Malam-malam tertentu masih berat. Saat lampu kedai padam dan desa mulai sepi, Seon duduk di tepi pantai memeluk lututnya. Ia teringat rumah besar. Terbayang wajah Ji-hun. Namun setiap kali kenangan itu muncul, ia mengingat kembali satu hal. Ia pergi bukan karena lemah, tapi karena ingin dihargai. Dan itu memberinya kekuatan untuk bertahan. Ji-hun menemukan desa itu setelah berminggu-minggu mencari. Bukan dengan helikopter, bukan dengan tim khusus. Ia datang sendirian, mengenakan jaket sederhana, membawa ransel kecil, wajahnya lebih tirus dari yang Seon ingat. Ia berdiri di depan kedai menatap papan nama kayu. Dan di balik kaca jendela, ia melihatnya. Seon sedang menuang kopi, rambutnya diikat, wajahnya tenang, dadanya bergetar. Ji-hun tidak langsung masuk. Ia menunggu hingga sore menjelang. Saat Seon keluar untuk menutup papan menu, ia berhenti melangkah. Pandangan mereka bertemu. Tidak ada teriakan, tidak ada tangis. Hanya keheningan lama yang syarat makna. "Kenapa kau di sini?" tanya Seon akhirnya. Ji-hun menunduk. "Untuk meminta maaf." Seon menghela napas. "Maaf tidak selalu berarti bisa kembali. Aku tahu. Aku tidak datang untuk memintamu pulang." Itu membuat Seon terkejut. Ji-hun tinggal di desa itu. Ia menyewa kamar kecil, bekerja membantu nelayan, membersihkan perahu, mengangkat jaring. Tangannya kasar, bahunya pegal. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa hidup. Seon melihat semuanya, tanpa komentar, tanpa harapan. Ia tidak ingin kembali pada masa lalu hanya karena penyesalan. Suatu hari hujan turun ringan. Seon menemukan Ji-hun duduk di dermaga, menatap laut. "Kau tidak perlu melakukan semua ini," kata Seon. Ji-hun tersenyum tipis. "Aku tahu." "Lalu kenapa?"
Karena untuk pertama kalinya, aku ingin menjadi pria yang pantas, meski kau tidak memilihku. Kalimat itu membuat dada Seon bergetar. Malam itu, Seon menangis sendirian. Bukan karena sakit, bukan karena rindu, tapi karena ia takut. Takut membuka hati lagi. Takut kecewa. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak membencinya. Desa pesisir itu mulai terbiasa dengan kehadiran pria pendatang. Ia tidak banyak bicara, bekerja keras, selalu membungkuk posap kepada siapapun. Tidak ada yang tahu bahwa pria itu pernah berdiri di puncak dunia bisnis. Bagi Seon, perubahan itu terasa nyata, dan justru itulah yang paling menakutkan. Suatu pagi, pemilik kedai menyalakan televisi kecil di sudut ruangan. Berita utama menampilkan wajah yang sangat dikenali Seon, Kang Ji-hoon. Judul besar terpampang. Mantan CEO Kang Ji-hoon jual saham terakhir, resmi keluar dari Kang Group. Seoyeon membeku. Suara reporter menggema di ruangan kecil itu. Kang Ji-hoon menyatakan bahwa keputusannya tidak terkait konflik internal, melainkan pilihan pribadi. Seoyeon menjatuhkan cangkir di tangannya. Pecah, seperti sesuatu di dadanya. Sore itu, Seoyeon mendatangi dermaga. Ji-hoon sedang menggulung tali jaring saat melihatnya berdiri di sana, wajahnya pucat. "Kau tahu?" tanyanya pelan. Ji-hoon mengangguk. "Aku memang berniat memberitahumu setelah semuanya selesai." "Kenapa sejauh itu?" Suara Seoyeon bergetar. "Aku tidak pernah memintamu mengorbankan hidupmu." Ji-hoon berdiri, menatapnya lurus. "Aku tahu," katanya. "Aku melakukannya bukan untuk membelimu kembali." Hening. "Aku melakukannya karena aku tidak ingin mencintaimu sambil tetap memegang kekuasaan yang dulu menyakitimu." Air mata Seoyeon jatuh. "Kau bodoh," bisiknya. Ji-hoon tersenyum kecil. "Mungkin, tapi ini pertama kalinya aku jujur." Matahari tenggelam perlahan. Langit berubah jingga keemasan. Ji-hoon berdiri di hadapan Seoyeon, tanpa jas, tanpa gelar, tanpa apapun untuk ditawarkan. "Aku mencintaimu," katanya pelan. "Bukan sebagai istriku, bukan sebagai wanita yang terikat kontrak." Ia menarik napas. "Aku mencintaimu sebagai Han Seoyeon, wanita yang memilih pergi saat ia tidak dihargai." Seoyeon menangis, bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya ia didengar. "Aku tidak akan memintamu kembali," lanjut Ji-hoon. "Jika kau memilih hidup tanpa aku akan menghormatinya." Ia membungkuk dalam-dalam. "Terima kasih sudah mengajariku cara mencintai." Malam itu, Seoyeon tidak langsung memberi jawaban. Ia duduk di pantai sendirian, menimbang. Bukan tentang Ji-hoon, tapi tentang dirinya sendiri. Ia teringat gadis miskin yang ditinggalkan karena tidak punya apa-apa. Ia teringat istri kontrak yang diam saat dihina. Ia teringat wanita yang akhirnya berani pergi. Dan kini, ia berdiri sebagai seseorang yang punya pilihan. Keesokan paginya, Ji-hoon bersiap meninggalkan desa. Ia mengemas barangnya dengan tenang, tidak berharap, tidak menunggu. Saat ia melangkah keluar rumah sewaan, Seoyeon berdiri di sana. "Mau kemana?" tanyanya pelan. Ji-hoon tersenyum lemah. "Kembali, kemanapun angin membawa." Seoyeon menatapnya lama. "Aku belum bisa menjanjikan masa depan," katanya pelan. "Aku masih takut." Ji-hoon mengangguk. "Aku mengerti." Seoyeon menarik napas. "Tapi aku ingin mencoba, pelan-pelan, tanpa kontrak." Mata Ji-hoon membesar. Seoyeon tersenyum kecil. Air mata mengalir. "Kalau kau masih mau, berjalan di sampingku." Ji-hoon tidak berkata apa-apa.
Ia hanya mengangguk dan menangis. Udara lebih ringan, langit lebih cerah, dan langkah Seoyeon tidak lagi ragu. Ia berjalan di sepanjang pantai, pasir lembut di bawah kakinya, ombak kecil menyentuh ujung sepatunya. Di kejauhan, Ji-hun berdiri, membelakanginya, memandang laut seolah sedang berbicara dengan masa lalu yang akhirnya ia lepaskan. Mereka tidak langsung kembali ke Seoul, tidak ada janji besar, tidak ada rencana mewah, hanya hari-hari sederhana. Ji-hun membantu di kedai, Seoyeon memasak makan malam kecil di rumah sewaan. Kadang mereka tertawa, kadang diam lama. Namun tidak ada lagi ketakutan akan dihina. Tidak ada lagi hubungan timpang. Untuk pertama kalinya, mereka setara. Beberapa bulan kemudian, Seoyeon berkata pelan, "Kita tidak bisa lari selamanya." Ji-hun mengangguk. "Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkanmu berdiri sendirian." Mereka kembali ke Seoul, bukan sebagai CEO dan istri kontrak, namun sebagai dua orang dewasa yang memilih satu sama lain. Media kembali riuh. Namun kali ini Ji-hun berdiri di depan kamera bersama Seolyeon. Ia menggenggam tangan istrinya. "Wanita ini," katanya tegas, "tidak pernah menjadi bebanku. Dialah yang membuatku layak menjadi pria." Tidak ada pembelaan berlebihan, tidak ada drama, hanya kebenaran. Pernikahan mereka yang kedua berlangsung sederhana, tanpa gedung megah, tanpa tamu politik, hanya keluarga, sahabat, dan senyum yang tidak dipaksakan. Saat Seoyeon berjalan menuju altar kecil, Ji-hun menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena ia menang, tapi karena ia dipilih. "Aku menikahimu bukan karena kau kaya," kata Seoyeon dalam janji suci. "Aku menikahimu karena kau belajar berubah." Ji-hun menahan tangis. "Aku mencintaimu," jawabnya, "bukan sebagai penyelamat hidupku, tapi sebagai rumah yang kupilih pulang." Beberapa tahun kemudian, Seoyeon membuka yayasan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu. Ji-hun membangun kembali bisnisnya, lebih kecil, lebih manusiawi. Mereka tinggal di rumah sederhana, kadang bertengkar, kadang tertawa, namun selalu memilih berdamai. Suatu sore, Seoyeon bersandar di bahu Ji-hun sambil berkata, "Jika dulu aku ditinggalkan karena miskin, mungkin aku tidak akan tahu betapa berharganya diriku." Ji-hun mencium keningnya. "Dan jika aku tidak kehilanganmu," ia tersenyum, "aku tidak akan tahu arti cinta."